Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dong Muhammad di sini. Kali ini kita akan mengkonfigurasi bagaimana cara membuat akses point ya. Kali ini saya mempunyai beberapa alat di sini ya, yang akan kita simulasikan ya. Rencananya saya akan membuat akses point untuk di SMK RDH. Contoh saya, ini sebagai imajiner aja ya. Untuk alatnya kita akan pakai ini ya, kita lihat ya alatnya. Alatnya di sini saya pakai ada router board Mikrotik ya. Ini yang versi RB5951 UI. Jadi ada 5 port Ethernet ya. Dan 1 wireless ya. Cuman kita nggak akan pakai wireless dari Mikrotiknya, tapi kita akan pakai wireless dari access point-nya ya. Ini kita akan pakai access point TP-Link ya. Ini akan kita pakai TP-Link-nya. Jadi nantinya kita akan menghubungkan TP-Link ini ke dalam Mikrotik kayak gitu ya. Dan Mikrotik ini kan terhubung lagi ke jaringan modem dari ISP seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk alat-alatnya. Kita akan menggunakan router Mikrotik RB951 UI dan juga access point TP-Link gitu ya. Jadi untuk itu langsung saja kita ke ini ya, ke layar komputer. Bisa lihat di sini. Saya sudah masuk ke dalam ini ya, ke Winbox untuk mengakses Mikrotiknya kayak gitu. Kita langsung aja login admin, passwordnya kosong untuk awal-awal ya, defaultnya 0 kosong. Kita connect aja. Oke, sudah. Setelah kita login, maka kita akan dihadapkan dengan ini ya, halaman untuk meng-change password. Old passwordnya kosong aja. Terus untuk new passwordnya kita tambahkan aja di sini. Oke, ketik ulang passwordnya. Kita change now. Oke, sudah. Kemudian kita juga ganti ya identity-nya. Identity-nya kita ganti identity. Kita router ini ya, router utama ya, utama. Oh ya, nama ini ya, nama sekolahnya RDH utama itu ya. Kita apply, kita oke. Kemudian kita disconnect dulu. Oke, sudah berubah ya namanya, ada utama. Jadi ini untuk lebih mudah mengidentifikasinya. Oke, kita masukkan lagi passwordnya. Kita connect. Oke, sudah connect. Oke, gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini ya rencananya ya. SMA RDH Jaya. Project kita simulasi ya, misalkan ini imajiner aja. Dari net modem dia akan ke Mikrotik, yang nantinya di Mikrotik ini akan menggunakan DHCP client ya untuk menghasilkan IP dari internet modem ini yang punya DHCP server kayak gitu. Kemudian dari Mikrotik ini akan tersebar ke 5 interface ya. Interface pertama dan kedua akan jadi internet, dan saya akan jadi to bridge. Kemudian Ethernet 3 LAN saya akan pakai untuk ke switch. Nanti dari switchnya akan ke PC-PC milik staff, guru, dan kepala sekolah dan kepala sekolah, selain kayak gitu. Kemudian di Ethernet 4 dan 5 ini akan saya buat jadi bridge juga, bridge 2 ya, untuk access point. Ini untuk access point-nya akan sini nantinya ke Ethernet 4. Dan juga nantinya Ethernet 5 ini akan sebagai ini ya, akan sebagai apa namanya, sebagai untuk akses kita ke access point-nya kayak gitu. Oke, langsung aja kita setting ya di Mikrotik ya. Oke, kita akan coba di sini, kita berikan nama dulu untuk setiap interface-nya di sini. Di sini interface-nya internet. Kita apply, kemudian juga di sini internet, kita apply juga. Di sini kita berikan nama dia untuk LAN, kita apply juga. Kemudian di sini untuk
Akses point kita apply. Oke, kemudian yang di sini untuk Ether 5 ya, ini untuk IT ya, kita IT nya, atau mungkin nanti ada TU atau guru yang menjadi administrator ya, aksesnya melalui Ether 5 ini, kita apply aja, kita oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat DHCP client ya, di Ethernet 1 atau di bridge 1 ya. Sebelum itu kita bikin bridge-nya dulu, menggabungkan ke dua interface ya. Ada bridge 1 untuk internet. Oke, kita apply. Kemudian bridge 2 untuk access point. Kita oke. Ports-nya kita bikin internet ke bridge 1. Ini matikan aja hardware port-nya, kita apply, kita oke. Kemudian kita masukkan lagi bridge 2, bridge Ether 2 ke bridge 2, matikan lagi, kita apply, dia oke. Kita tambah lagi Ether 4 ya, Ether 4 AP ke bridge 2 AP, kita apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi ini 5 ke 2 AP, ini foto kita ikonnya, oke. Oke, ini salah ya, masuk ke bridge 1 internet. Oke, nggak apa-apa disconnect karena kita habis interface, wajar. Ke Ethernet 2 ke bridge 1 ya. Oke, sudah. Oh, ini Ethernet 4 hilang ya. Lalu, oh ya, Ethernet, oh ini Ethernet 4 nih, Ethernet 4. Ethernet 4 apa ya? Oke, sudah jadi kayak gini ya. Gambar interface ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, seperti ini jelasannya nanti. Ini untuk internet, ini untuk LAN, ini untuk AP, ini untuk manajemen AP-nya, manajemen AP dan manajemen mikrotiknya, kayak gitu ya. Oke, berikutnya kita akan membuat DHCP client ya, untuk dari ini ya, dari 1 internet 2 atau ke bridge internet, karena kita akan menggunakan internet modem ya, yang dari ISP sekolah yang akan dialirkan ke mikrotik RB951, kayak gitu. Kita bisa mulai pakai IP DHCP client, tambahkan di sini, masukkan ke bridge 1 internet. Ini bisa dipakai aja, jadi kita bisa pakai DNS dari ISP yang dimiliki sekolah, gitu ya. Kita apply, oke, langsung dapat ya IP-nya ya. Kita dapat IP 192.168.100.20/24. Nah, kalau kita sudah lakukan ini ya otomatis sudah ada semua nih, untuk DNS pun sudah ada. Jangan ngikut dari router atau modem utama yang ada di sekolah ya, kalau ada DHCP server ya. Oke, misalkan di sini pakai, contohnya sih pakai ini ya, Moratel. Ya ini pakai DNS-nya Moratel nih. Jangan lupa kita klik allow remote request. Jadi nanti di klien bisa langsung menghubungi IP kita aja nih, IP kita aja nanti nih di IP Ethernet ini ya, supaya untuk dapat akses DNS-nya, nggak perlu ngetik-ngetik lagi nih. Apply aja, oke. Kemudian ini harusnya sudah bisa internet ya, kita cek dulu. Ping 888. Oke, udah bisa internet ya, udah bisa ngeping ya. Ping Google. Oke, DNS juga sudah bisa ya, kita sudah bisa mendapatkan IP-nya milik Google, berarti DNS sudah bisa, internet juga sudah bisa. Oke, kita akan men-setup untuk IP setiap interface ya. Kita lihat di sini di IP addresses. Oke, IP untuk ini sudah ada ya, untuk bridge 1 sudah ada karena pakai DHCP client tadi ya. Kita bisa bikin IP untuk LAN internet 92. Ini pakai IP private aja ya, bebas. Saya akan pakai IP 192.168.10.1/24. Kita apply aja, kita oke. Kemudian kita akan membuat untuk access point ya, 192.168.20.1/24 ya. Ini untuk bridge 2 access point. Kita apply, kita oke. Seperti ini ya hasilnya ya.
Nah, kalau tadi kita pakai ini ya, yang di DNS tadi tuh, IP DNS. Kalau remote request ya kita cukup masukin IP ini ya, 92.168.1 ataupun 20.1 nih, tergantung dari interface mana kita terhubung untuk akses DNS-nya. Nggak perlu masukin ini semua, kayak gitu. Ketika DNS kita ke sini, maka otomatis Mikotik kita akan memberikan DNS ini, mengirimnya ke sini, gitu. Jadi nggak perlu kerja 2 kali sistemnya. Oke aja. Oke, ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan membuat DHCP server ya. Oke, kita DHCP server. Kita ada DHCP setup aja, kita kelan. Oke, ini sudah 10.0.1. Kita mulai dari 11 sampai dengan 210 ya. Jadi bisa untuk 200 klien atau 200 PC, handphone, pokoknya 200 klien lah. Kalau LAN ini kan bisa untuk PC ya, jadi 200 PC lah, cukup harusnya. Paling kalau untuk guru sekitar 50-an aja. Ya nambah-nambah kalau nanti mungkin ada lab komputer sendiri, bisa nggak perlu ribet-ribet lagi ngubah. Saya kasih 200 full aja nih, 200 IP, 1 full ini. Next, nah DNS-nya akan mengikuti yang ada di ini ya, yang ada di tadi dinamik yang sudah kita ambil dari DHCP. Ini bisa diedit lagi atau mau dirubah bisa sebenarnya. Memang karena saya ingin pakai defaultnya aja, udah ini aja, pakai ini aja, nggak apa-apa. DNS yang milik ISP ya ini ya, ini kalau si Moratel. Sedangkan ini IP dari modem atau router utama yang memiliki akses internet. Next, sistemnya 10 menit aja. Sistem ini untuk interval ini ya, DHCP server dalam reset klien aktif kayak gitu. Jadi kalau akan dalam 10 menit ini kliennya itu sudah tidak terhubung lagi ya, dia akan melempar IP-nya tersebut ke IP publik lagi gitu. Jadi setiap siapapun bisa mendapatkan IP tersebut, IP private yang di poolnya ya, gitu. Kita next aja. Oke, selesai. Merah ya, nggak apa. Merah ini artinya karena emang SH3-nya nggak terhubung sama sekali ke internet ya, jadi nggak masalah, nggak terhubung kabelnya ya, jadi merah. Kemudian kita akan setup untuk bridge 2AP. Kita next. Ini dari sama ya, kali ya, 11 sampai dengan 210. Kita next juga sama. Oke, dapat nih ya, hitam ya, karena kita sudah terhubung dengan kita ya, udah nyolok ke port 5 atau sekitar 5. Lalu kita coba disable dulu nih biar bisa dapat DHCP servernya. Oke, sebelum itu juga itu harus nyeting ini ya, firewall NAT-nya ya, supaya bisa mentranslate IP private menjadi IP public kayak gitu. Ini kalau gini masih belum bisa connect kita nih. Oke, kita enabling lagi biar dia dapat IP-nya ya. Oke, udah dapat ya 2010 ya. Tapi ini masih belum bisa connect ke internet nih. Karena kita belum nyeting NAT-nya nih, NAT ininya, firewall-nya. Oke, masih belum bisa. Kita setting dulu firewall NAT-nya supaya bisa mentranslate dari IP private ke IP public milik ISP ya. Kita IP firewall NAT, tambahkan di sini, tambahkan SCNAT. Interface-nya pilih bridge atau internet, terus action-nya kita pilih masquerade. Kita apply, kita oke. Oke, kita coba ping lagi. Oke, langsung bisa ya. Karena butuh di translate dulu nih IP private yang dikirim dari setiap klien sebelum dikirim ke IP public kayak gitu. Itulah fungsi dari itu ya, NAT masquerade tadi itu ya. Nih masquerade SRC NAT-nya. Oke, next kita akan melakukan ini ya, manajemen LAN ya, di queues. Nah, di sini kita bisa manajemen LAN nih. Misalkan untuk BW LAN utama. Nah, misalkan di sekolah ini punya, anggaplah memiliki 50 Mbps bandwidth kayak gitu ya, 50 MB bandwidth.
maka saya bisa memberikan untuk LAN itu mungkin sekitar 25 ya, 30 MB lah, anggaplah 30 MB ya. Kita masukkan aja IP-nya 92.168.10.0/24. Oke, jadi semua yang pakai IP ini akan dianggap sebagai LAN BW utama. Kemudian saya masukkan sini 30 M, ini juga 30 M. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita akan membuat IP untuk access point ya. BW AP utama 92.20.0/24. Oke, 24 ya. Kita berikan 20 M. 20 M. Oke, gini ya. Kita apply. Oke, ini udah kebagi 50 nih. Jadi 50 untuk LAN, 20 untuk bandwidth access point kayak gitu ya. Kemudian di bandwidth utamanya juga bisa dibagi lagi nih, misalkan untuk kepala sekolah ya, misalkan bandwidth kepala sekolah. Kita bisa bikin bandwidth kepala sekolah. Misalkan sini kepala sekolah. BW LAN Capsec kepala sekolah. Nah, ini kita pakai IP nih. Dari mana IP-nya ya? Kita harus tahu dulu ntar nih IP-nya berapa. Misalkan kita coba untuk pakai IP saya nih ya. Tapi harus tahu dulu nih IP-nya, nanti kita bisa lock kayak gitu. Nanti kita akan meng-lock IP kepala sekolah di IP private tertentu. Misalkan kita akan menggunakan IP ini ya. Kepala sekolah anggaplah 192.168. Untuk LAN pakai 20 kan. 20 titik anggaplah 11 ya. Oh jangan, 11. Kita pakai IP yang nggak dipakai aja. Misalkan IP 10, boleh 10 kan nggak dipakai kan, ada 10 kan nggak pakai IP 10 ya. Oke, kita berikan aksesnya itu 30 MB juga, 30 M 30 M ya. Kemudian di sini kita pakai pairnya LAN utama. Nah, kalau misalkan agak padat ya, mungkin kita bisa berikan juga thank you ya. Kemudian tambahkan di sini 20 M ya. Menggunakan 20 M dapat 20 MB. Sini ke 20 M. Oke, jadi targetnya itu dapat 10 M, atau ya kalau rame-rame bisa dapat 10 M lah, anggaplah 10 M. Oke. Oke, kepala sekolah. Kita tambah juga misalkan BW guru, BW LAN guru. Nah, ini guru siapa nih? Misalkan guru Ridho, misalkan ya IP-nya berapa tuh? Misalkan dapat IP-nya 192.168.20.11 misalkan. Ini butuh tahu juga ntar IP berapa ya. Kita misalkan ya 30 M. 30 M. 30 M. Tapi kalau lagi rame dapatnya berapa? Ya dapatnya misalkan 5 M. Misalkan kayak gitu ya.
Oke, oke, default small aja di sini. Oke, udah gitu. Terus default small bisa kita ganti juga di sini pakai SFP aja ya. Apply di sini. Udah gitu palingan. Kita bisa mengspesifikkan ya. Jadi nanti setiap PC-nya itu kan dapat IP. Nah, IP itu bisa kita lock supaya nggak berubah-ubah terus. Kayak gitu. Oh ya, di sini juga kita harus mengamankan DHCP ya. Karena kan kita sudah ingin nge-lock IP-nya kepala sekolah nih di 2010. Maka kita juga harus bikin pengamanan di DHCP-nya biar orang nggak bisa asal input menggunakan IP statik kayak gitu. Gimana caranya? Ya seperti video sebelumnya, pakai DHCP, pengaman DHCP ya. Yaitu DHCP server. Sini kita klik, pakai add RAP for releases, kita apply, kita oke. Juga sama ya, add RAP for releases, kita apply, oke. Kemudian di interface juga sama nih. Di interface pakai DHCP for releases, RP reply only, oke. Ini juga sama, RP reply only, di apply. Oke, ini juga nih reply only, di apply. Oke, jadi kalau kayak gini kita orang nggak akan bisa nembak IP nih. Dia akan mendapatkan IP dari DHCP. Dia nggak bisa nembak IP punya capsec di 92168 10 nggak bisa tuh, karena sudah kita pakai pengamankan dengan cara itu ya. Jadi dia harus dapat IP dari DHCP server seperti itu. Oke, itu sih paling kalau untuk queues ya. Yang utama BBM LAN ya. 30-30. Ini bisa juga sih dikurangin ya. Kalau sekolah mungkin dapat 20 Mbps mungkin bisa nih. 20, ini 20. Cuman sayang ya kalau dapat 30 nggak apa. Maksimal 30 tapi. Nah, kalau emang agak rame misalkan dapatnya ya dapatnya 10 MB. Kalau ini juga dapat 5 MB kayak gitu. Oke. Nah, untuk AP sekarang ya kita akan buat hotspot server ya. Di hotspot server ya. Di sini kita akan mencoba buat hotspot server dulu. Hotspot server. Kita bisa hotspot setup di sini. Kita akan hotspot interface pakai bridge 2AP, kita next. Pakai ini ya, next. Nah, dia sudah dapat IP dari Puku yang kita buat sebelumnya ya. Dari IP 11 sampai 210. Nah, itu kenapa tadi kita pakai IP-nya pas di 1010 ya. Karena dia nggak masuk, IP tersebut nggak masuk dalam DHCP pool kita di 11 sampai dengan 210. Jadi IP 10 itu nggak akan bisa masuk ke DHCP karena itu sudah kita amankan sebelumnya. Oke, kita next aja di sini. Sertifikat non aja, SMTP biarkan aja, dan server kita bisa pakai ini ya, IP kita aja ya. 92.168.20.1 ya. IP ini ya, IP router kita ya. Di interface bridge 2 ini ya. DNS-nya bisa rdh.login untuk .wifi lah, .wifi rdh.wifi kita next, admin password sampai 8 aja. Oke, next. Oke, sudah jadi ya. Oke, ini kan unlimited di sini ya. Cuman nggak apa-apa, kita akan mengatur nanti dari server profilnya aja. Nah, ini kan dapat 20 MB tuh tadi tuh. HP utama ya. Maka di sini kita akan membuat ini host user profile. Kita tambahkan aja di sini, misalkan siswa ya. Siswa. Idle timeoutnya oke, non. Kita nggak apa-apa. Ini selected untuk 100 orang siswa. Nah, kita bisa limit di sini nih. Mereka dapat 20 MB ya. Ya anggaplah siswa bisa dapat sekitar 2 MB download dan upload ya. Ini bisa kita hilangkan aja biar nggak nyimpan banyak cookies. 100 orang kan lumayan juga nih, berat nanti bibliotek ya. Dapat 2 MB. Oke, sudah kita apply.
Ini juga bisa bikin staff misalkan dapatnya sekitar 3 MB staff misalkan untuk 20 orang 3 MB ya. Oke, kita apply. Salah staff. Oke, dapat segitu ya, kita copy lagi. Siswanya ya, tadi siswanya belum simpen. Siswa oke untuk 100 dapat 2 MB di sini. Oke, kita apply. Dapat 2 MB 3 MB ya. Kemudian untuk guru anggaplah ya nggak perlu ada keep alive lah ya. Terus anggaplah gurunya ada 30, dapatnya 5 MB ya, anggaplah. Terus 5 MB. Kemudian make cooking nggak apa nih, jadi 5 hari aja biar guru-guru yang sepuh-sepuh yang udah tua-tua nggak perlu ribet-ribet login lagi ya. Oke, kita apply. Kemudian kita bikin juga untuk kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah punya handphone pribadi ya. Sekolah. Ini sama kayak guru aja bikinnya. Kita berikan 10 MB. 10 MB. Mungkin sama kayak guru ya. Oke, kepala sekolah. Oke ya. Berarti ada yang pakai idle timeout. Oke, sudah ya kayak gini ya jadinya ya. 5 tambah 5 10 20 ya, sekitar 20 Mbps nih. Berarti nih. Kemudian di user kita bikin user juga untuk semuanya ya. Pertama kita bikin dulu untuk ini hotspot 1. Oleh nggak apa. Siswa, passwordnya siswa. Profil siswa. Oke, kita apply. Oke. Kemudian kita bikin juga untuk staff. Passwordnya staff. Itu 23. Staff ya. Ya password staff kalau bisa dibedain sama siswa ya. Jadi siswa nggak gampang nebak kalau password user staff, password staff ya gampang ketebak gitu ya. Ya ini contohnya saya bikin 123. Staff 123. Kita apply, kemudian kita tambahkan juga ya guru 123, profilnya guru. Kita apply, kita oke. Terus untuk kepala sekolah, capsec, passwordnya 123, capsec 123. Kepala sekolah ya, kita apply. Oke, kita oke. Oke, kita connect ya. Sekarang kita coba untuk terkoneksi ya. Kita coba login ya. Karena kita sudah terhubung ke Ethernet 5, harusnya itu nyambung ke dalam bridge 2 ya, yang dijadikan sebagai access point. Oke, dengan langsung redirect. Redirect ke dalam website untuk kita login. Tunggu saja. Oke, ini halaman ya, rdh.wifi. Oke, kita coba dulu ya. Coba login ke siswa ya. Siswa. Oke, sudah. Oke, sudah masuk ke siswa. Kita coba text speed ya. Tadi siswa dapat sekitar 2 Mbps ya. Oke, sudah ya. Sudah clock di 2 Mbps. Dia nggak akan lebih dari 2 Mbps. Dia kalau bukan di test speed mungkin sekitar 1,5an lah, 1,4. Jadi nggak full benar-benar 2 Mbps. Kayak gitu. Sekarang kita coba ke get user lagi ya. Status. Kita logout dulu. Login. Oh ya, untuk loginnya masih pakai ini ya, cookies ya. Cookiesnya bisa kita hilangkan dulu nih, biar nggak nyimpan cookies ke browser ya. Kita apply dulu.
Jadi dia harus login terus. Oke, dia nggak nyimpan cookies lagi, kan login, logout, gitu terus ya, berulang karena kesimpan cookies di dalam browser klien atau user. Kalau coba login sebagai staff 123. Oke, tes speed lagi. Staff tadi dapat 3 Mbps ya. Oke, 2,3, 2,4an lah. Nyampe kayaknya. Di bawah 3 ya pastinya. Oke, sudah nyampe ya. Oke, kita logout lagi. Kita logout. Kita ganti ke guru sekarang. Sekarang guru ya. Guru dapatnya sekitar 5 Mbps. 5 Mbps. Kita refresh. Oke. Langsung naik ya speednya ya. Di atas 3 ya. Nyampe 4 nggak nih? Oke, nyampe ke yang 4 nih. 4,9 ya. Limitnya sampai 5 Mbps untuk guru. Jadi ya sekitar segini lah, sekitar 4 Mbps. Nah kalau di test speed ya. Tapi kalau real nyampe 5 gitu. Test speed ini kan kadang ada beberapa byte yang terbuang kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk capsec. Kita logout dulu. Login. Capsec 123. Got it. Ya, kita refresh. Oke. Capsec tadi dapat 10 Mbps ya. Dapat 10 Mbps ya. Maka dia capsec bisa dapat 8 sampai 9 lah kalau real ini ya, test speednya ya. Jadi up to 10 Mbps. Kayak gitu. Oke, sudah seperti ini. Jadi nih ini sudah bisa implementasikan ya ke dalam access point gitu. Maka berikutnya kita akan mengkonfigurasi di access point. Saya akan coba ganti dulu portnya ya, Ethernetnya yang access point. Kita akan coba langsung di sini aja, kita coba langsung. Coba ke access point dulu ya. Access point. Oke, ini access point ya. Kita akan coba langsung ini aja ya. Kita setup ya. Kita login dulu. Oke, kita akan ini ya, masih nge-setup dulu ya. Sekarang kita coba akses pointnya ya. Oke, akses pointnya kita lihat dulu IP-nya berapa. Oke, ini IP yang kita dapetin ya. Kalau dapetin IP segini maka IP akses pointnya itu di 1 biasanya. Kita akses dulu 192.168.0.1. Oke, kita masuk aja ke admin. Oke, ini kayak gini ya halamannya. Pertama kita untuk wireless kita akan ganti ini sebagai RDH ya, SMK RDH ya. Oke, sama RDH. Modenya pakai 11 BGN karena N ini paling baru ya, paling kencang saat ini. Untuk channel ini bisa dicek dulu sih di tempat ya, mau pakai channel berapa. Kalau misalkan yang rame itu channel, misalnya sih kalau handphone ya antara 1 sampai 6 nih handphone nih. Nah, kita bisa pakai channel-channel yang jarang dipakai biar nggak bentrok, biar nggak ganggu sinyal ya. Kalau saya sih biasanya pakai antara 10 sampai 13 nih. Tergantung dari banyaknya yang di sana, yang di tempat kita pasang. Saya akan coba pasang pakai 12 aja di sini. Untuk channel width-nya saya akan pakai yang 20 MHz. Sini ya, 20 MHz biar lebih
stabil gitu ya. Kalau 45 derajat itu lebih luas tapi kurang stabil jaringannya, agak lebih lemot istilahnya gitu. Oke, setelah itu kita save aja. Oke, setelah itu kita beralih ke wireless security di sini. Nah, karena kita pakai sistem login dari Mikrotik yang kayak tadi nih, yang pakai tadi, yang halaman tadi ya, yang WiFi RDH.WiFi ini status, kita nggak perlu pakai password lagi di sini karena kan sudah dilindungi oleh Mikrotik login page. Ini disable aja nih. Oke, kita save. Oke, sudah di save. Oke, sudah. Dan kita bisa quick setup di sini ya. Klik quick setup, terus kita klik next, dan kita pilih access point di sini ya, access point. Oke, kita next. Nah, ini tadi sama ya, pakai ini ya, RDH, bisa kita disable aja. Kita lihat ada advance apa di sini. Ya sama ya, ini settingan yang kita rubah ya. Kita nggak pakai security wireless, jadi open. Ya karena kan yang nanti proteknya dari security dari Mikrotiknya ya, pakai login Mikrotiknya ya. Kita next aja. LAN tipenya pakai yang Smart HD DHCP ya. Nanti jadi LAN access point-nya akan dapatkan DHCP dari DHCP server yang sudah kita buat sebelumnya, yang di dalam bridge itu ya, atau Ethernet 4 access point. Oke, kita next. Oke, sudah semuanya sudah kayak gini. Tinggal kita finish, dia akan reboot. Oke, jangan ribut. Kita bisa langsung pindahkan bukan port, maksudnya pindahkan kabelnya ya, yang dari Mikrotik sambungan ke dalam access point kayak gitu. Kita sambungkan sekarang. Oke, kita sambungkan dulu. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek ya di Mikrotik apakah sudah tersambung atau belum. Kita bisa lihat di HCP-nya ya. Kita lihat di HCP lists. Oke, ini punyanya milik ini ya. Ini kan punya saya pribadi nih. PC yang saya pakai sekarang nih, yang 2010 nih. Nah, kalau ini punyanya access point. Kita bisa untuk access point ini kan kalau misalkan dia nggak login, nggak bisa connect nih, maka kita butuh namanya memberikan whitelist nih ke dalam MAC address-nya milik si access point ini kayak gitu. Pertama kita bisa bikin MAC static dulu, terus kita copy MAC address-nya di sini, kita copy. Oke, cancel. Copy ini sudah, copy aja. Oke, kita oke. Kemudian kita buka lagi. Nah, kita bisa setting nih IP statiknya untuk si access point. Nah, karena saya ingin access point ini punya IP-nya itu setelah IP router ya, pakai aja 2 ya. Oke, 2 gitu ya. 2, maka dia akan dapat IP 2 nih kalau dia connect lagi nih. Kita apply aja. Oke. Akan dapat IP 2 ya. Kemudian kita harus juga whitelist ini di dalam hotspot server nih, IP binding. Nih, IP binding ini untuk whitelist device-device yang nggak perlu login, misalkan kepala sekolah atau pimpinan perusahaan, bisa juga nih di IP binding ya. Tinggal tambahkan aja MAC-nya, MAC tadi yang sudah connect ke dalam DHCP list ya. Kemudian address-nya itu 192.168.10.20. Titik 2, ini 2. Oke, tipenya kita bypass. Nah, untuk juga kalau nanti kita pengen nge-whitelist miliknya Capsec ya masukkan juga IP address-nya. Dapat dari mana? Dapat dari DHCP. DHCP list ini, DHCP list nih, DHCP list nih, dapat dari sini. Tinggal kita cek aja punya Capsec yang mana nih, punya perusahaan yang mana nih. Oh, dapat ini. Terus kita bikin statik. Bikin statik dulu, make statik.
kemudian kita bisa edit di sini IP-nya nih, mau dapat IP berapa. Kalau untuk orang penting mungkin bisa dibuat di private IP yang sudah kita reserve gitu ya. Yaitu dari 1 sampai dengan 10 tuh nggak akan bisa dipakai di pool DHCP. Makanya di sini saya pakai 2 kayak gitu. Oke, kita apply. Oke. IP binding, tadi IP mana? IP bindingnya. IP binding. Oke, ini MAC address-nya tadi, sorry, ini address, ini MAC-nya tadi ini, server all, kita bypass, kita apply, kita oke. Maka nanti nggak perlu login lagi nih, routernya nggak perlu login, jadi walaupun MAC-nya ini milik Capsec dia nggak perlu login lagi, udah langsung lolos aja nggak tanpa verifikasi loginan. Sekarang kita coba akses routernya di akses poinnya di 20.2 ya. Itulah kenapa saya nyambungin antara port 5 dan 4 itu supaya saya bisa ngontrol akses poinnya langsung kayak gitu. Nanti kalau akses poinnya ada banyak ya tinggal tambah lagi 20.3, 4, 5 terus sampai 9, 10. 10 kan udah punya Capsec ya, jadi nggak P9 lah. Jadi bisa P9 akses poin yang bisa diakses sekaligus. 92 168 20.2. Oke, belum connect, saya diskonekkan dulu ya supaya dapat IP baru. Konekkan dulu, terus konekkan lagi. Kita lihat di HCP-nya. Ya, kita refresh. Coba masuk dulu ya. Oke, berhasil nih. Kita sudah masuk ke dalam login page dari access point. Supaya admin. Nah, kita bisa melakukan manager dari sini langsung ya, dari port 5. Karena kan sudah kita bridge, jadi satu segmen ya, IP yang sama. Seperti itu. Oke, kayak gitu. Jangan lupa juga kita harus ganti ini ya, password dari access point-nya biar orang nggak iseng-iseng ganti ya. Admin, passwordnya admin aja nggak apa-apa. Ketika kasih passwordnya aja nih. Tapi jangan admin ya, ntar orang gampang nebak, gampang dibobol. Oke, sudah ya. Tinggal save aja. Now, admin. Oke, sudah. Nih, kalau orang nanti koneksi ke sini, maka otomatis akan langsung minta login page. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau ingin memberikan tambahan kemudahan ya dalam orang-orang penting untuk login ya itu ya pakai API binding ya. Di hotspotnya ya. Ini ya, API binding ya. Gitu ya. Jadi kalau mungkin handphonenya milik Pak Kepala Sekolah ataupun milik perusahaan bisa nih. Biar nggak usah login lagi nih. Jadi kalau router pasti harus masuk ya. Biar dia nggak login lagi. Karena kan gimana login ya? Ini kan router ya. Seperti itu. Oke, semua sudah diamankan ya. Untuk ininya juga sudah diamankan. Interface, oke sudah aman semua. Untuk ini sudah reply only ya, RP udah oke, udah aman semua ini. Oke, untuk manajemennya juga sudah ya, manajemen ininya ya, manajemen bandwidthnya udah juga ya, dapat 20 Mbps.
25 fps-an. Kita bagi aja kayak gini. Pasal dapat 10 ya. 25 fps. Oke, kemudian kita lihat tadi di queues. Kayak ini kan unlimited ya di sini ya. Sebenarnya unlimited nih. Nggak apa juga, karena kan sudah kita atur di sininya. Oke, jadi nggak masalah. Simple, lebih simple. Jadi kita nggak perlu lagi ngatur-ngatur setiap usernya. Cuma bisa juga kalau pengen ngatur setiap user bisa juga ngaturnya ya berdasarkan tadi dari IP-nya. Misalkan IP-nya kepala sekolah nih dapat IP berapa? IP sekolah 2010. Misalkan IP terus IP saya guru Rido 2011 misalkan kayak gitu. Oke, sudah semua sepertinya. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Mungkin agak panjang nih ya. Ini di sini sudah 45 menitan sendiri nih. Oke, barangkali mungkin ada pertanyaan atau masukan bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Ridho Muhammad, undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.